Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam podcast Kendari Semakin Maju yang dikelola oleh Dinas Kominfo Kota Kendari. Podcast ini bertujuan untuk mengupas lebih dalam mengenai program-program dan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Kendari. Baik, pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri. Kita akan ditemani oleh seorang tamu yang juga akan menjadi narasumber kita pada kesempatan hari ini. Beliau adalah Ibu Dr. Hasmira MKes yang saat ini bertugas sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Kendari. Selamat datang Ibu Mira. Ya. Mohon maaf Bu, sebelumnya mungkin supaya lebih akrabnya mungkin saya sapanya memanggil Ibu sebagai dokter atau Ibu Kabid Bu ya. Dokter saja Bu ya, mungkin ya. Ya. Baik Dok, begini, kemarin saya sempat lihat di beberapa sosial media teman-teman yang kemudian memposting beberapa informasi terkait pemeriksaan kesehatan gratis. Ya. Pemeriksaan kesehatan gratis. Uniknya, kesehatan gratis ini ternyata dilakukan di kelurahan. Ya. Bisa tidak Dok? Maksudnya kami diberikan gambaran atau informasi mengenai kegiatan ini. Kenapa mesti dia harus dilakukan di kelurahan atau menyasar siapa saja? Mungkin Bu Dokter bisa memberikan informasi lebih lengkap. Kami persilakan Dok. Ya, terima kasih Pak host yang luar biasa hari ini. Baik. Ya, terima kasih karena sudah diundang di podcast ini. Ini luar biasa. Untuk pertama kali saya berada di podcast yang hostnya luar biasa juga. Baik, ya. Terima kasih. Ya, jadi kalau kita bicara cek kesehatan gratis ini adalah salah satu program hasil terbaik cepatnya Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Kenapa harus cek kesehatan gratis? Ya, tujuan cek kesehatan gratis pertama kita mau cari faktor resiko. Sebelum masyarakat sakit, kita mau tahu ada faktor resiko tidak dengan masyarakat ini. Yang kedua, ternyata begitu masyarakat ternyata sudah sakit, sebelum sakit kita mau deteksi dini. Pertama kita cari faktor resiko ada atau tidak, yang merasa sehat kita tentukan dia ada faktor resiko ke depannya sakit atau tidak. Yang kedua kita deteksi dini. Ini kemungkinan dia sudah ada gejala tapi belum dirasakan. Ya, jadi belum ada harus mencari bantuan ke fasilitas kesehatan karena ini gejala belum muncul, tapi sudah ada sakitnya. Jadi kita mau deteksi secepat mungkin, ya, untuk kita lakukan pengobatan secepat mungkin. Yang ketiga tujuannya, kalaupun ternyata masyarakat sudah sakit, kita mau menghindari komplikasi yang berat. Jadi cek kesehatan gratis ini memang sangat bermanfaat untuk masing-masing individu. Bagi masyarakat karena jauh sebelum sakit kita mau tahu ya. Jadi jangan mindsetnya masyarakat sekarang kan ada gejala atau sakit sudah stadium berapa baru datang ke dokter, tapi sekarang pemerintah maunya sebelum sakit kita harus tahu faktor risiko ke depannya, kita kemungkinan bisa sakit apa. Itu yang paling penting. Terus begini Dok, ini kan slogan yang ditawarkan ini kan pemeriksaan cek kesehatan gratis. Misal nih saya sebagai masyarakat sekarang setelah melihat program ini ingin bertanya, cek kesehatan gratis itu meliputi apa saja Dok? Maksud saya apa saja sih yang bisa dicek dalam program ini? Ya, jadi cek kesehatan gratis pertama kita mau bicara sasarannya. Siapa sih yang mau terima ya, cek kesehatan gratis? Ini pemerintah. Mungkin dengan program yang luar biasa ini, yang pertama sasarannya mulai seluruh siklus hidup. Mulai dari bayi baru lahir sampai lansia ini dilakukan cek kesehatan gratis. Ya, di bayi baru lahir kita di puskesmas langsung dilakukan pemeriksaan ya untuk mengetahui ada tidak penyakit bawaannya. Kemudian di balita juga dilakukan cek kesehatan sampai lansia. Ya, jadi ini sasarannya. Jadi apa-apa saja yang diperiksa masing-masing umur itu beda-beda pemeriksaannya. Ya, bayi baru lahir itu berbeda, balita berbeda, usia sekolah berbeda, yang usia produktif juga berbeda dan lansia. Dan pemeriksaan yang terbanyak itu di lansia.
yang diperiksa rata-rata yang dilakukan pemeriksaan pertama indeks massa tubuh. Jadi kita mau diukur tinggi badannya dengan berat badannya, kemudian di usia produktif itu diukur lingkar perutnya. Kenapa harus ada lingkar perut? Ternyata dengan lingkar perut yang lebih 80 ya untuk perempuan dan lebih dari 90 untuk perempuan, ternyata itu sudah obesitas, tapi namanya obesitas sentral. Ini nanti juga yang akan menyebabkan penyakit tidak menular. Kemudian ada pemeriksaan tekanan darah. Ini sangat penting. Banyak masyarakat kita menyepelekan pemeriksaan tekanan darah. Dia pikir saya hanya sehat-sehat saja, saya tidak ada gejala, akhirnya tidak melakukan pemeriksaan. Tapi begitu kita cek, ternyata tekanan darahnya sudah naik. Kemudian pemeriksaan yang lain, kita pemeriksaan gula darah. Ini yang sangat penting. Banyak masyarakat ternyata yang sudah penyakit DM, diabetes mellitus, tapi tidak ketahuan. Ya, ini yang paling penting. Kemudian nanti ada pemeriksaan gigi juga. Ada pemeriksaan gigi. Dan ada screening. Screening kesehatan jiwa ada, screening untuk tuberkulosis ada, dan screening untuk penyakit kanker itu ada. Jadi pemeriksaan ini saya pikir memang sangat-sangat bagus dan sudah lengkap. Dan sangat lengkap ya dok. Ya. Dan setelah kita melakukan screening ini dan ditemukan penyakit tertentu, kita akan tindak lanjuti di puskesmas ataupun rumah sakit. Oke, baik dok. Terus pertanyaan saya sekarang ini mengenai lokasinya. Kenapa mesti di kelurahan, dok? Ya. Puskesmas kan ada. Ya. Kenapa mesti di kelurahan? Ya, kenapa mesti kelurahan? Itu hebatnya Ibu Wali Kota kita. Oh, baik. Ya, jadi kita sekarang ada namanya paket sehat. Pekan cek kesehatan gratis di seluruh kelurahan Kota Kendari. Jadi paket sehat. Di pekan ini mulai dari tanggal 30 kemarin sampai tanggal 4 nanti. Ibu Wali Kota kita ini dengan cek kesehatan gratis berharap kita tidak menunggu di puskesmas, tapi kita menjemput bola langsung di kelurahan. Dan dengan kerjasama lintas sektor, RT, RW dan semua lurah, camat dan semua mungkin masyarakat ini bisa diarahkan seluruh masyarakat untuk mendapatkan cek kesehatan ini. Dan jadi kita ini menjemput bola ke tengah masyarakat. Kita berharap, Ibu Wali Kota kita berharap bahwa seluruh masyarakat Kota Kendari ini bisa dicek. Oke. Ya, jadi program ini hanya dilaksanakan di kelurahan atau memang ada tempat-tempat lainnya juga yang melayani program yang sama seperti itu? Sebelum kita melaksanakan kelurahan, kita juga pernah pelaksanaan di kantor-kantor. Oke. Ya, di kantor-kantor mungkin Bapak juga sudah. Betul, saya berharap sudah lakukan pemeriksaan. Ya, sudah. Ya, dan hasilnya baik nih Pak. Alhamdulillah masih baik dok, dan mudah-mudahan seperti itu. Ya. Dan jadi sebelumnya kita di kelurahan-kelurahan dan setelah itu kita ada di komunitas. Beberapa komunitas seperti ada kegiatan RAN juga kita ada di situ, dan beberapa komunitas yang lain, teman-teman puskesmas berusaha untuk bisa melakukan pemeriksaan untuk seluruh lapisan masyarakat. Jadi untuk pekan ini ya kita namanya ada paket sehat, mudah-mudahan seluruh masyarakat bisa memanfaatkan di seluruh kelurahan di Kota Kendari, 65 kelurahan. Jadwal kelurahannya mungkin ada, teman-teman mungkin sudah membagikan di medsos. Karena kita tidak bisa satu kali per hari 65 kelurahan karena kita terkendala dengan STM yang ada di puskesmas. Karena pelayanan di puskesmas harus tetap jalan, tapi menjemput bolanya di masyarakat juga tetap harus jalan. Gitu, Pak. Satu pertanyaan lagi dok, ini terkait persyaratan yang harus dipenuhi bagi masyarakat jika ingin melakukan pemeriksaan gratis. Ya, jadi masyarakat tidak diberatkan karena ini cek kesehatan gratis. Masyarakat cukup membawa KTP karena kita akan pemeriksaan ini kita akan input dengan menggunakan NIK. Jadi masyarakat harus membawa KTP, kemudian mungkin kalau ada nomor telepon nanti akan ditanyakan ya nomor telepon. Karena kenapa mesti ada nomor telepon? Karena setelah cek kesehatan gratis ini ada rapor yang akan kita dapat. Ya, rapornya itu nanti dikirim lewat WA dari Kementerian Kesehatan, dan setelah kita dikirimkan ada link yang harus kita buka, dan di situ akan kelihatan apa hasil dari rapor kesehatan kita. Jadi setelah ada rapor kesehatan, diharapkan masing-masing individu bisa lihat, karena di situ misalnya ada tekanan darah tinggi,
Di situ rapornya akan kelihatan, oh tekanan darah tinggi perlu pengobatan tindak lanjut ke puskesmas. Baik, Dan baik. ada misalnya kalau kita kurang aktivitas fisik, di situ disarankan untuk melaksanakan aktivitas fisik. Jadi ini sangat baik, kita sudah dicek kesehatan gratis, kita dapat rapor juga. Oke, baik dok. Saya pikir ini memang program yang sangat baik. Jadi istilahnya kalau bisa saya coba merangkum, berarti program ini ditelurkan dari pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti di tingkat daerah, biar masyarakat bisa mendeteksi dini kondisi kesehatan yang ia alami. Seperti itu ya dok. Siap. Dan misal, katakanlah saya yang melakukan pemeriksaan gratis di kelurahan, lantas terindikasi oleh suatu penyakit, atau katakanlah saya lagi menderita penyakit A, katakanlah seperti itu. Ya. Apakah apa pola-pola yang akan dilakukan, yang diberikan kepada saya terkait hasil deteksi yang diberikan ke saya itu? Apakah ada tindak lanjut yang saya bisa lakukan? Ya. Seperti itu dok. Ya. Jadi untuk yang paket sehat di kelurahan sekarang ini, Ibu Wali Kota kita berharap bahwa kita tidak hanya cek, tapi yang bisa ditindaklanjuti pada saat di kelurahan itu langsung ditindaklanjuti. Jadi sebelumnya dari kementerian ini tidak menyarankan untuk membawa obat kalau kita jemput bola, tapi Bu Wali Kota kita mengharuskan supaya masyarakat langsung ada. Jadi yang hipertensi misalnya langsung ada obat hipertensi. Jadi ada tindak lanjut. Jadi sekarang teman-teman di lapangan, teman-teman puskesmas sementara melaksanakan cek kesehatan gratis di kelurahan plus ditambah dengan pengobatan. Jadi yang bisa langsung diobati. Tapi kalau ternyata ditemukan masyarakat dengan penyakit yang memang tidak bisa diatasi di lapangan, ini dirujuk ke puskesmas, dan di tingkat puskesmas misalnya kita dapat yang tidak bisa terselesaikan di tingkat puskesmas, kita langsung merujuk di rumah sakit. Jadi harapannya sih sebenarnya semua masyarakat Kota Kendari punya kartu BPJS, sehingga tindak lanjut nanti bila dirujuk ke rumah sakit ini tidak ada masalah lagi, karena semuanya akan biayanya itu bisa menggunakan kartu BPJS. Sebagaimana yang kita pahami kan Kota Kendari ini kota transit. Iya. Bagaimana dengan perlakuan misal kalau ada pendatang-pendatang yang kebetulan ingin melakukan screening kesehatan itu? Apa boleh diperbolehkan? Boleh. Kita yang penting ke puskesmas atau sekarang lagi ada paket sehat ini ke kelurahan, kita tidak melihat apakah ini bukan masyarakat Kota Kendari. Ibu Wali Kota kita mau seluruh masyarakat ini bisa dicek kesehatan sehingga sehat. Ibu Wali Kota kita kalau Ibu Wali Kota bilang wajib sehat. Wajib sehat. Ya. Super sekali. Ya. Baik Bu Dok, mungkin terakhir mungkin ada pesan atau closing statement yang mungkin ingin diberikan, ingin disampaikan kepada masyarakat, kami persilakan Dok. Ya. Jadi himbauannya untuk seluruh masyarakat Kota Kendari agar memanfaatkan paket sehat ini selama sepekan di kelurahan. Jangan takut untuk memeriksakan dini kesehatan kita, karena rata-rata masyarakat merasa takut nanti ketahuan sakitnya, tapi dengan lebih cepat kita melakukan pemeriksaan dini akan lebih cepat tertangani dan tidak menimbulkan komplikasi yang akhirnya susah akan ditangani. Jadi mohon seluruh masyarakat Kota Kendari untuk melakukan cek kesehatan gratis karena ini sangat-sangat bermanfaat. Baik, terima kasih. Baik Bu Dokter, terima kasih banyak kami ucapkan karena sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi bersama kami, dan tentunya informasi ini sangat bermanfaat bagi kami, dan insya Allah ini juga akan menjadi sangat bermanfaat buat masyarakat Kota Kendari. Demikian pemirsa podcast Kendari Semakin Maju, hasil diskusi kita bersama Dr. Hasmira dalam menyoroti masalah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di Kota Kendari. Mari periksakan kesehatan Anda untuk Kendari Semakin Maju. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.